Bel sekolah udah bunyi, tapi obrolan belum selesai. Kamu lagi dengerin sisi lain. Siapin headset, Duduk santai dan yuk cari makna di balik semua yang biasa. Welcome to sisi lain. Hai guys, selamat datang di sisi lain. Dengan aku, Aiska Evelyn Iqbar. dan aku, Alkaila Kunsaci Garis Villain, sebagai host yang akan menemani kalian di episode Kartini. Kali ini kita kedatangan narasumber keren, yaitu salah satu guru BK kami, Ibu Rahel Apriliani SSOS. Selamat datang Ibu Rahel, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya, mungkin di sini ada beberapa sobat dari sisi lain yang belum kenal dengan narasumber kami hari ini. Dipersilakan Bu Rahel untuk menyapa dan juga memperkenalkan diri kepada sobat sisi lain yang lagi di rumah. Terima kasih. Iya. Halo sobat sisi lain. Saya Bu Rahel, guru BKS Kabupaten Sidoarjo. Gurunya Queen dan juga Iska. Mungkin itu saja ya Bu untuk Perkenalan. perkenalannya. Kita Karena- lanjut ke pertanyaan mungkin ya. Yes, kita langsung lanjut ke pertanyaan aja ya biar nggak lama-lama nih. Pasti biar kepo, kita hari ini mau bahas apa sih kira-kira? Karena Bu Rahel sudah berada di podcast ini, sudah ada di sisi lain nih, sudah ada di depan kamera, kami ingin bertanya nih Bu, menurut Bu Rahel, apa makna Hari Kartini pada zaman sekarang ini nih? Oke, karena ini podcastnya kebetulan lagi memberikan. Iya. Iya, bener banget Bu. Jadi alhamdulillah saya diundang juga. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama Bu. Thank you for having me. Yo. Jadi saya sangat merasa terhormat. Oh. Kalau kemarin teman-teman ngobrol, Brel, boleh minta tolong sebagai pembicara di podcastnya, saya terharu. Kalau tadi Aiska tanya gimana sih pendapat ibu terkait Kartini di masa sekarang Ya. gitu ya. Kalau kita lihat perjuangan Ibu Kartini, berarti kan ada yang diperjuangkan. Iya, ya kan? betul. Nah, kalau sekarang sebenarnya hidup itu kan terus berjuang ya. Iya, Berarti benar. kita juga bisa melanjutkan perjuangan itu. Jadi Hari Kartini di masa sekarang ya berarti harus tetap berjuang gitu. Berjuangnya dengan cara apa? Menjadi pribadi yang kreatif, terus inovatif gitu mungkin, dan terus semangat buat belajar dan cari tahu hal-hal baru. Mungkin itu sih kalau di zaman sekarang. Berarti tetap melanjutkan semangat Kartini pada zaman dahulu ya Bu ya? Harus tetap ada semangatnya. Terus semangat. Berarti untuk perempuan di luar sana tetap harus berjuang dan mandiri seperti Ibu Kartini Betul. pada zaman dahulu. Betul, ya, tetap semangatnya harus on. Nah, Bu, Ibu Kartini kan dulu tuh mandiri ya Bu, terus berani, berwawasan luas. Nah, di era sekarang ini, menurut Bu Rahel tuh apa sih nilai utama yang harus dimiliki oleh wanita di zaman sekarang ataupun di era sekarang Bu? Oke, yang harus dimiliki ya. Iya, yang harus dimiliki. Kalau perempuan itu kan sebenarnya ada 3 B namanya. Ada brain, ada behavior, sama ada beauty. Ya. Nah, ketinggalan nih yang beauty-nya. Berwawasan luas itu harus. Jadi perempuan itu harus tetap berwawasan luas. Kalau dulu zamannya Ibu Kartini kan mungkin pendidikan secara formal nggak dapet ya. Iya. Nah, kan sekarang juga sudah dapat pendidikan secara formal. Jadi harus kita kembangkan terus untuk brain-nya kita gitu. Betul, betul. Behavior ini akhlak perilaku sebagai seorang wanita itu seperti apa sih? Gitu. Semandiri-mandirinya perempuan, seberani-beraninya perempuan, tetap kan kita harus punya adab gitu. Iya, Gimana betul. sih harus berperilaku entah sama orang yang lebih tua, sama seumuran dan sebagainya. Mungkin nggak cuma perempuan kan, laki-laki pun juga ada kayak Iya. gitu. Terus yang terakhir ini mungkin beauty. Nah, beauty ini kan ya tahu sendiri Iya. ya, perempuan seperti apa. Cuma kan ada yang namanya kita bisa menghidupkan inner beauty, tahu ya? Iya, iya. Inner beauty itu kayak apa ya? Kalau misalnya brain sama behaviornya kita baik, biasanya beauty itu akan muncul dari dalam, ya kan? Nanti bisalah ditambahi skincare. Inner beauty ya guys, penting. Betul. Ya itu sih, jadi mungkin 3 itu
brain, behavior, sama beauty. Jadi yang sisanya ya pasti mandiri itu harus berdikari. Tahu ya berdikari? Iya. Tahu Bu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, Ibu Kartini juga telah jadi panutan dan juga inspirasi bagi wanita Indonesia zaman sekarang kan, Bu. Nah, Bu Rahel ini termasuk kita berdua nih termasuk kayak apa ya, bahasa sekarang ngefans sama Bu Rahel. Karena Bu Rahel tuh kayak bisa jadi teman atau sekaligus mungkin bisa jadi guru dan juga apa ya, kayak kita kalau misal lagi ada problem atau apa kita bisa cerita ke Bu Rahel sebagai guru BK. Nah, Bu Rahel ada tips gak Bu? Apakah kayak bisa memposisikan diri kayak dengan siswa tuh seperti ini? Terus soalnya Bu Rahel tuh kalau kita lihat tuh kayak bisa jadi kayak friendly, itu bisa jadi tegas juga gitu. Jadi kita, wah ini gimana nih caranya? Kan pasti kayak jadi profesional tuh kan juga nggak mudah Bu. Jadi ada nggak Bu tipsnya gitu? Terharu gitu ya. Ya, terima kasih sebelumnya kalau misalnya sudah membuat kalian terinspirasi gitu ya. Jadi senang saya dengarnya. Kalau misalnya selama ini saya pengennya itu ya jadi saya yang baik, diri pribadi yang baik. Jadi kalau dapat inspirasi orang lain ya alhamdulillah. Cuman kalau katanya kalian kan tips ya. Iya, tips Apa ya? Karena saya mungkin sehari-harinya menjadi guru BK. Jadi kalau guru BK itu kan pastinya harus bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi menjadi pendengar yang baik, terus harus bisa berempati, gitu, berempati sama orang lain. Terus ya tadi kita tidak bisa tidak bisa menghilangkan ketegasan juga. Iya, betul. Jadi, kita empati kan tidak harus sedih-sedih terus Iya. ya. Gimana kalau misalnya kamu ada di posisi orang itu kan empati itu. Jadi kalau kamu pengen melakukan ketegasan ya udah apa dimunculkan aja. Jadi yang pasti empati sama menjadi pendengar yang baik gitu. Kalau misalnya kayak friendly, ramah gitu ya maksudnya ya gimana ya, kadang berarti seneng kalau lihat orang senyum. Jadi mau nggak mau kan kita harus juga kalau misalnya kitanya meremut gitu kan kadang ya yang tadinya mungkin lihat Bu Rahel senyum, kalau lihat Bu Rahel yang meremut itu meremut kan jadi ya tetap aja senyum. Berarti kayak apa ya Bu, kayak seneng lihat orang lain senyum, akhirnya kita juga ikut senyum gitu. Iya itu sih. Jadi pribadi yang ramah, terus menjadi pendengar yang baik, berempati, apa lagi ya? Ya itu sih, dan lainnya berikanlah yang terbaik yang ada. Berikan yang terbaik ya guys, teman-teman. Berikan yang terbaik. Kayak Bu Rahel ini percaya kalau kita memberikan yang terbaik, orang lain akan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Jadi ada timbal baliknya. Ada timbal balik. Bertuai. Iya, tak bertuai. Nah Bu, kalau misalnya nih, kan kalau bahasanya anak zaman sekarang tuh kan ada siswa yang minyak-minyi. Nah itu caranya Bu Rahel biar mengatasinya gitu gimana ya Bu? Minyak-minyi. Kayak dia tuh kan tadi kan Bu Rahel sudah memberikan tips biar jadi tegas atau gimana bisa memposisikan diri. Nah kan ada mungkin beberapa yang seperti malu-malu. Terus kayak misal kita nih dia nih diberi peluang. Nah dia tuh kayak nggak usah deh, nanti dulu deh gitu. Tapi padahal aslinya tuh mau gitu Bu, cuma dia tuh masih malu-malu, jadi belum percaya diri. Belum percaya diri ya, malu-malu. Yes. Saya kayaknya juga pernah sih. Jadi malu-malu, terus merasa masih kurang gitu ya. Iya. Nggak mau menunjukkan. Iya. Nah, itu bisa dilatih sih sebenarnya. Jadi kalau kita nggak mulai dari sekarang itu kan kapan lagi? Mungkin nanti bisa dibantu temennya Win atau Aiska yang mungkin merasa ada hal-hal kayak gitu. Dan kalau kamu nggak ambil kesempatan ini terus kapan lagi gitu? Betul banget Bu. Kan kesempatan itu datangnya karena ya sudah ada persiapan. Iya, karena kita mau juga. Gitu sih. Jadi kalau misalnya kalau menyi-menyi yang lainnya itu kayak gimana ya? Ya
Kayak pokoknya iya biasanya sih malu-malu Bu, kayak dikasih kesempatan tapi kayak bentar dulu karena dia mungkin masih kayak aku ngerasa kurang cukup. Masih minder lah. Iya masih minder. Ya, sih. Mungkin ditanamkan. Iya betul. Bu, ini Bu, saya ingin tanya nih, kan Bu Rahel kan tadi kan kita bilang termasuk keren ya bagi kita nih. Nah, itu ada nggak Bu yang perempuan yang bisa menginspirasi Bu Rahel? Iya. Yang Adakah bisa sosok iya. gitu ya? Adakah sosok yang bisa membakar semangatnya Bu Rahel gitu? Iya, kalau sosok yang menginspirasi ya pastinya ibu saya sendiri gitu. Jadi kalau Bu Rahel lihat ibu itu kan mandiri gitu. Jadi mau nggak mau kok masa aku kalah sih sama ibu gitu kan. Jadi setidaknya minimal standarnya ibu gitu kan. Selain itu dulu juga ada guru BK. Guru BK-nya Bu Rahel di SMP. Jadi beliau itu keren banget gitu. Jadi wawasannya luas, kalau ngomong itu juga enak. Jadi kok ya kebetulan ya mungkin udah jadinya juga ya. Benar jadi guru BK juga. Jadi ya pas lah inspirasinya turun dari guru BK-nya berarti. Keren ini guys ceritanya. Sosok-sosok di balik apa ya yang menginspirasi Bu Rahel ini nggak kalah keren ternyata. Bu kan kita juga sudah membahas Ya mengenai sosok Ibu Kartini ya. Terus juga udah ada tips jadi profesional Bu Rahel sendiri. Nah, kan ini pastinya kan bakalan menginspirasi dari teman-teman sisi lain sendiri ya, yang ada di rumah maupun di lain-lain ya. Nah, Bu Rahel mungkin apa ada pesan untuk wanita di generasi sekarang ataupun di masa yang akan mendatang? Kira-kira ada nggak Bu pesannya? Pesannya kayaknya kalau pesan itu biasanya bisa dilihat di quotes ya. Benar di quotes sosial media. Cuman kalau dari saya pribadi, mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton podcast ini, apalagi yang perempuan gitu, jangan takut alias berani. Gitu. Beraninya itu ya tetap beradab. Gitu. Berani terus jadilah orang yang mandiri tapi juga bisa bersosial. Gitu. Karena kita kan hidup itu tetap dengan sosial kan di masyarakat gitu. Jadi ya berikan yang terbaik yang ada di diri masing-masing. Itu sih mungkin pesannya. Berarti tetap berikan yang terbaik, juga berani ya Bu. Jangan takut. Berani. Apalagi kalau ada kesempatan ya teman-teman itu jangan disia-siain karena kesempatan kan nggak datang 2 kali ya Bu. Betul sekali. Termasuk saya di podcast ini nih. Oke, baik Bu Rahel, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami dan juga kami selaku tim dari sisi lain juga terima kasih banyak menyempatkan waktu luang. Bu Rahel. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Sukses buat kalian. Amin, terima kasih Bu. Dan itu dia obrolan kita hari ini di sisi lain. Ingat, setiap obrolan menyimpan lapisan-lapisan yang belum terungkap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap penasaran dan sampai bertemu lagi. Dadah.